Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas 3 cryptocurrency yang menurut saya masih murah. 3 cryptocurrency yang masih murah. Kenapa saya bisa bilang murah? Karena ini kalau kalian bisa buka CoinMarketCap sendiri ya, di websitenya ini, bisa customize juga. Nah, di sini saya customize ada 30 hari, berarti ini selama 1 bulan gitu ya. Nah, kita bisa klik 1 bulan ini, berapa percentage change-nya atau return-nya itu naik berapa atau turun berapa gitu untuk cryptocurrency yang di page pertama, yaitu cryptocurrency untuk dalam top 100 gitu ya. Nah, pertama kalau kita klik ini, yang terjadi adalah eee, dia bisa mengurutkan dari yang paling banyak percentage-nya yang naiknya paling drastis yaitu Dogecoin, ada XRP juga, ada Bitcoin Gold, PancakeSwap dan lain-lain. Lalu juga ada yang turunnya paling banyak dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Jadi ini saya nilai dari yang masih merah gitu dalam 1 bulan. Berarti harganya terdiskon daripada sebulan sebelumnya, di bulan April gitu ya. Oke, yang pertama langsung aja ini kelihatan nomor 4 yang baru turun, dia turun sekitar 15% gitu ya. Yaitu adalah HBAR, Hedera Hashgraph. Mungkin kalian sudah pernah tahu juga, saya pernah bahas juga di video. Secara cepat, kenapa Hashgraph itu bagus? Pertama adalah Hashgraph ini dia melakukan partnership dengan world leading organization. Jadi bagus sekali dengan partner-partner yang mendunia. Contohnya Boeing, LG, IBM, Google, dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini proyek ke depannya masih bagus sekali karena dia bisa jadi menjembatani teknologi cryptocurrency ini ya. Tapi dia tidak menggunakan teknologi blockchain. Nanti kita juga bisa membahasnya lagi. Dia menggunakan teknologi Hashgraph untuk ke perusahaan-perusahaan yang world leading seperti Google dan lain-lainnya. Nah, salah satu proyek yang cukup menarik menurut saya yaitu proyek CBDC. Proyek CBDC ini adalah proyek Central Bank Digital Currency. Jadi, Central Bank itu apa ya, bank pusat, kalau di Indonesia mungkin Bank Indonesia gitu ya. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan digital rupiah, contohnya seperti itu. Nah, ini ada rumor, ini infonya udah lama, ini masih dari bulan Maret, tapi ada rumor HBAR itu bisa menjadi kripto yang berpartner dengan digital dollar gitu ya, dengan Central Bank of America gitu. Nah, ini kalau misalnya bisa terjadi, bagus sekali untuk HBAR, pasti price-nya juga akan naik gitu ya. Tapi selain rumor ini, kalau rumor ini tidak terjadi secara fundamental, HBAR itu sangat bagus juga menurut saya. Nah, kenapa sih CBDC ini penting? Kita bahas sedikit dengan CBDC. Karena banyak sekali pemerintah-pemerintah juga ingin melakukan mata uangnya itu menjadi digital juga dengan adanya cryptocurrency juga gitu ya. Contohnya, siapa aja sih negara-negara yang sudah melakukan proyek CBDC? Contohnya adalah China dengan proyek digital yen-nya dia. Lalu ada Sweden, Swedia gitu ya, dengan proyek e-krona. Krona ini adalah mata uang ya. E-krona itu artinya elektronik, jadi e-krona. Lalu ada Bahamas, Marshall Island, dan lain-lainnya. Nah, jadi menurut saya CBDC ini sangat menarik gitu ya. Tapi untuk kita harus lihat update-nya lagi seperti apa. Apalagi, kenapa Hashgraph tidak menggunakan teknologi blockchain? Ini bisa dijelaskan sedikit. Jadi ini Hedera Hashgraph melakukan teknologi bukan bukan menggunakan blockchain, tapi dia menggunakan Hashgraph ya. Kalau secara singkat kita bisa bilang bahwa kalau di blockchain ini harus per blok gitu ya. Jadi blok pertama lalu ke blok kedua, jadi harus bertahap sedikit memakan waktu yang lebih lama gitu ya. Sedangkan kalau Hashgraph ini semua semua orang bisa membantu dalam membuat Hashgraph-nya seperti itu. Itulah mengapa um, bisa dibilang Hashgraph ini adalah third generation public ledger dengan transaction per second-nya 10.000. Jadi sangat cepat gitu ya. Average fee-nya juga sangat murah, transaction confirmation-nya juga sangat cepat seperti itu. Daripada kalau di sini kita membandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Nah, lalu proyek kedua adalah yang menurut saya masih murah adalah Crypto.com. Apa sih itu Crypto.com? Kalau kalian tahu, kalian pasti tahu Binance gitu ya. Binance adalah top coin juga, Binance Coin, tapi Binance juga mempunyai exchange-nya kan, centralized exchange, namanya Binance Exchange. Nah, Crypto.com ini hampir sama seperti Binance. Mereka mempunyai centralized exchange. Jadi misalnya kita buka di sini, centralized exchange. Ini top centralized exchange tokens by market capitalization. Jadi apa? Centralized exchange yang punya tokennya paling besar gitu ya. Contohnya pertama adalah Binance, dengan Binance-nya, terus ada FTX token, mungkin dengan exchange FTX, lalu ada Crypto.com,
Crypto.com yang ketiga gitu ya. Kenapa menurut saya Crypto.com masih murah juga? Karena Crypto.com salah satu exchange yang banyak dipakai juga, apalagi di Amerika gitu ya. Di Indonesia saya belum tahu juga ya, Indonesia mungkin lebih banyak Binance, tapi Crypto.com lumayan terkenal di eee, Amerika dan Eropa gitu ya. Nah, cryptocurrency in every wallet at crypto.com. Nah, ini ada centralized exchange gitu ya. Jadi kita bisa bikin account juga di sini untuk trading atau investasi di crypto seperti itu. Nah, crypto.com ini juga nggak kalah dari Binance menurut saya karena dia juga sudah ada partner dengan Visa. Nah, ini crypto.com dengan Visa. Jadi cukup bagus juga perkembangan crypto.com. Di sini juga ada kelebihannya bisa bisa beli Spotify, Netflix, Amazon Prime, Expedia, Airbnb dan lain-lainnya juga. Lalu nah, dia juga bikin, kalau kalian tahu, Binance bakal launch NFT marketplace-nya dia gitu ya di bulan Juni. Nah, Crypto.com ini sudah melakukan NFT marketplace-nya dia. Ini contohnya, NFT marketplace. Jadi, kalau misalnya tanya gambaran NFT marketplace di Binance itu seperti apa, mungkin hampir mirip dengan NFT marketplace-nya Crypto.com. Nah, ini ada NFT dengan Aston Martin. Kenapa dengan Aston Martin? Karena Crypto.com ini juga berpartnership dengan Aston Martin di Formula One-nya. Jadi kalau kalian ini mobil Formula One-nya Aston Martin ya, ya walaupun cuma tulisan tapi ini juga berpartnership dan lumayan bagus. Jadi Crypto.com ini bukan koin-koin asal gitu ya. Ini koin yang cukup bagus dan mereka berani berinvestasi. Kenapa? Salah satu contohnya lagi lah. Mereka agak berat dalam marketingnya ya kalau menurut saya. Contoh kalau kalian buka coin market cap lagi, kalian mau search gitu ya, mencari koin, misalnya Ethereum gitu. Nah, tapi ini kalian selalu lihat di paling bawah ini ada tulisan buy crypto at true cost, crypto.com, sponsored. Jadi dia sangat-sangat fokus ke marketingnya biar orang lebih kenal lagi dengan nama crypto.com, seperti itu. Itu adalah koin nomor 2. Koin nomor 3, koin terakhir, lalu ntar saya akan ada kasih memberikan bonus koin juga, yaitu adalah Polkadot. Kalian pasti tahu Polkadot lah. Polkadot itu top 10 koin, sekarang nomor 8 gitu ya. Cukup murah juga. Dia dalam 1 bulan terakhir sudah turun sekitar 4,29%. Jadi lebih murah kalau kita beli di bulan ini daripada di bulan kemarin. Seperti itu intinya. Kenapa Polkadot bagus? Banyak yang bilang Polkadot itu adalah internet dari blockchain. Jadi dia yang menggabungkan blockchain-blockchainnya seperti itu. Nah ini, a scalable, interoperable, and secure network protocol for the next web. Jadi Polkadot ini bisa dibilang dia connect all the dots. Jadi dia menghubungkan titik-titik dari blockchain lain ke blockchain lain seperti itu. Jadi bayangkan kalau misalnya ada Ethereum, ada Cardano, lalu ada beberapa blockchain lagi itu bisa digabungkan semuanya ke dalam satu blockchain ke suatu kayak penghubung gitu ya. Nah ini adalah Polkadot gitu ya. Mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi khusus di video Polkadot lagi. Nah, ini ada connecting the dots, ada relay chain, para threads, bridges. Mungkin kita bisa bahas lagi lebih detail di video khusus untuk Polkadot. Lalu, oke, ini saya ada download ini An Introduction to Polkadot Light Paper. Jadi bukan white paper, tapi light paper. Kenapa light paper? Karena lebih mudah gitu ya, lebih nggak heavy, lebih nggak berat gitu. Jadi mungkin lebih gampang untuk dimengerti. Nah, tapi kita nggak usah baca yang lain. Saya sudah baca juga. Tapi ini adalah salah satu koin juga. Tadi kan saya sudah bilang mau memberikan satu bonus koin. Bonus apa sih? Salah satunya adalah Play with Chaos on Kusama. Kusama itu siapa? Polkadot Wild Cousin. Jadi ini adalah sepupu luarnya Polkadot, seperti itulah. Apa sih Kusama? Kusama juga top 100 koin. Kusama. Kusama itu 60-an kalau nggak salah ya. Nah ini, oh bukan, 45, sorry. Nah lihat, dia sudah turun sekitar 12,94%. Kenapa Kusama itu juga cukup bagus menurut saya? Apa yang membedakan Kusama? Kenapa dia bisa dibilang sepupunya Polkadot? Oke, ini yang saya bisa bilang. Jadi kalau misalnya kalian buka crypto market cap juga, buka ke Polkadot ecosystem. Nah, Kusama ini nomor 3 di Polkadot ecosystem. Di bawahnya Chainlink gitu ya. Kenapa namanya Wild Cousin? Karena bisa dibilang Kusama itu adalah testnetnya Polkadot gitu ya. Jadi blockchain-blockchain atau network-network, project-project yang mau masuk ke dalam Polkadot ini harus bisa
membuat project mereka itu di dalam Kusama dulu, sebelum mereka bisa masuk ke dalam Polkadot untuk testnet, untuk dicoba, di-trial dulu seperti itu. Nah, jadi yang udah bagus baru masuk ke dalam Polkadot. Jadi sebenarnya banyak sekali project-project ongoing yang di dalam Kusama seperti itu. Jadi itu adalah 3 cryptocurrency yang menurut saya masih murah, HBAR, Crypto.com, dan Polkadot. Ekstranya adalah Kusama. Itu saja video dari saya. Sekali lagi disclaimer on, kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Thank you for watching. Bye-bye.